semua, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kembali duduk. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik. Baik, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan hari ini oleh Allah dalam keadaan sehat untuk bisa belajar lagi di tempat ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah masuk semua? Masuk. Ibu cek ya. Fahim Widadi, Hadir, Bu. Anas Helmi, Hadir, Bu. Roni, Hadir, Bu. Dela Yulanda. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan dulu pelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari tentang perubahan fisika. Waktu kita masih di SMP, kita kan sudah belajar ya tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ada yang ingat perubahan fisika itu apa? Oke, silahkan Abel. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya seperti peristiwa zat yang mencair, membeku, menguap, mengumpling, dan deposisi. Sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa? Ada yang masih ingat? Oke, silahkan Fitri. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh dari perubahan kimia? Saya, Bu. Oke, silahkan Vita. Seperti perkaratan pada besi. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian Ibu berikan pretest dulu untuk mengetes kemampuan awal kalian. Silahkan kalian kerjakan semampu kalian ya. Video tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silahkan kalian tonton. Kemudian Ibu nanti akan tanyakan apa isi dari video tersebut. Yang pertama yaitu materi penelitian sudah perubahan adalah sama. Ada yang contoh di atas, maka disebutnya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah mengenai kertas. Kenapa? Menyambung gambar komputer menjadi baik lagi jika dipasangkan kembali komputer. Nah, memang benar sih, es dan air yang bisa berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O.
Dari video yang telah kalian amati dan kalian tonton tadi, banyak sekali aplikasi perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menyebutkan kepada Ibu contoh dari yang sudah kalian amati tadi? Saya, Bu. Oke, silahkan Dina. Pada proses terjadinya hujan ada perubahan fisika, yaitu menguap dan mencair. Jadi pada proses terjadinya hujan itu awalnya terjadi penguapan pada air. Air yang terkena matahari karena panas akhirnya menguap ke atas. Dan setelah menguap ke atas terbentuklah awan. Ketika menjadi awan, dia berubah menjadi gas kan? Nah, setelah itu ketika digerakkan oleh angin, kemudian dia akan berbentuk cairan-cairan es atau butiran-butiran es yang akhirnya ketika dibawa oleh angin, digerakkan oleh angin, dia akan turun menjadi hujan. Banyak sekali ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hujan, yaitu pada surat An-Nur ayat 43, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu bahwa yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu pada siapa yang dia kehendaki dan memalingkan dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan mata. Al-Quran Surat An-Nur ayat 43. Selain dalam Al-Quran Surat An-Nur juga terdapat pada Surat Al-Hijr ayat 22, kemudian Surat Ar-Ra'd ayat 17, Surat Al-Mu'minun ayat 18, Surat Al-Qamar ayat 11-12, Surat Al-Ahqaf ayat 24 dan seterusnya. Kalian nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah, manfaatkan nak ya, pada zaman sekarang itu sudah canggih semua, ilmu apapun kalian bisa cari dengan mudah. Terutama kita sebagai seorang muslim, itu di dalam Al-Quran banyak sekali ternyata ilmu tentang alam yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang muslim memang harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Nah, dengan kita belajar, kita akan mengetahui tentang kekuasaan Allah itu seperti apa. Sehingga kita akan merasa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, itu salah satu contoh dari perubahan fisika yang telah ada di video tersebut. Lanjut, setelah itu apa lagi? Selain perubahan fisika, ada perubahan kimia. Pada perubahan kimia di situ banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Apa nak? Apakah ada yang bisa menjawab? Contoh dari perubahan kimianya? Atau dari hasil reaksi kimia, ciri-cirinya apa ketika terjadi reaksi kimia? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Amel. Tanda terjadinya reaksi kimia ada 4. 1. Ada perubahan warna. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Ada perubahan energi atau panas. Oke, terima kasih Amel. Pelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ini adalah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti. Ada yang mau membantu Ibu membacakan tujuan pembelajarannya? Ya. Oke, silahkan Waris. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan yang kelima, peserta didik mampu menyusun laporan hasil proyek sederhana tentang pembuatan lilin aromaterapi dengan benar. Baik, terima kasih Waris. Nah, alur tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yaitu nanti kita akan membuat suatu proyek yang awalnya kita mendesain dulu seperti apa proyek yang akan kita lakukan, kemudian kita akan menyusun jadwal pembuatan proyeknya. Setelah itu kita baru akan
melakukan proyeknya, dan setelah melakukan proyek dengan kelompoknya, kalian akan menguji hasilnya bersama ibu nanti di kelas ini bersama teman-teman yang lain, dan yang terakhir kalian memaparkan hasilnya, gitu ya. Nah, sekarang kan musim hujan ya? Iya, Bu. Iya. Ketika musim hujan, biasanya apa yang sering terjadi? Lampu padam, betul Naila. Ketika lampu padam, apa yang biasanya kalian lakukan? Menghidupkan lilin. Menghidupkan lilin. Bagus. Lilin seperti apa yang kalian gunakan biasanya? Lilin biasa, yang panjang ya, yang berbentuk batang gitu ya. Iya. Selain itu, apakah ada yang membakar lilin dengan yang lain? Gak ada. Gak ada. Jadi, belum pernahkah kalian mengetahui tentang lilin aromaterapi? Belum. Selain lilin batang yang pernah kalian ketahui, sekarang banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh berbagai masyarakat. Salah satunya adalah lilin aromaterapi. Di sini ibu bisa tampilkan, kalian bisa lihat di layar di depan. Ini adalah contoh dari lilin aromaterapi. Nah, bagaimanakah proses pembuatan lilin aromaterapi? Perubahan apa saja yang terjadi pada saat proses pembuatan lilin aromaterapi? Kalian nanti akan ketahui ketika kalian nanti membuatnya. Jadi kalian di sini akan membuat lilin aromaterapi bersama kelompok kalian. Sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya. Sudah ya, duduk dengan kelompoknya. Sekarang perwakilan tiap kelompok maju untuk mengambil LKPD. Ayo. Silahkan kalian pilah-pilah buka LKPD-nya, berbagi dengan kelompoknya. Kemudian kalian bisa memanfaatkan media internet yang sudah ada di situ. Kalian diskusikan dengan kelompoknya, dan juga di situ ibu sudah sertakan sumber bacaan yang bisa kalian ambil sebagai bahan. Silahkan nak. Jadi, pada saat kalian mendesain proyek, usahakan proyek yang akan kalian buat itu memiliki nilai jual. Kita kan SMK, bagaimana kita nanti kalau keluar dari sini bisa menghasilkan suatu produk yang bisa dijual, sehingga bisa menghasilkan uang. Jadi begitu ya, dikemas seperti apakah itu tergantung dari kreativitas setiap kelompok.
Sudah menyusun jadwalnya? Nah, coba kelompok 1, kira-kira pembagian tugasnya seperti apa? Perencanaan pembagian tugas di kelompok kami, saya Abel mencari lilin dan membuat label, Naila mencari pewarna dan gelas, Fitri mencari sumbu dan membuat PPT, Roni mencari pewangi. Secara bersama membuat laporan. Oke, bagus ya. Nanti sudah tersusun dengan rapi. Silahkan kalian lakukan dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Baiklah, di situ kelompok lain juga begitu ya, harus seperti itu ya. Iya, Selesai mendesain proyek, selesai menyusun jadwal dengan teman-temannya. Kalau sudah selesai, pembelajaran hari ini selesai di sini dulu. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu kembali ya. Sebelum pembelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dalam hati saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kemarin kalian sudah membuat desain proyek yang akan kita lakukan pada hari ini dan sudah menyusun jadwalnya ya. Dan kita akan melakukan proyeknya hari ini. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Bahan dan alatnya sudah lengkap? Alhamdulillah. Iya. Teman-temannya hadir semua kan? Iya, jadi pada hari ini pelajaran yang akan kita capai yaitu kalian dapat menciptakan produk seperti lilin aromaterapi yang memiliki nilai jual. Begitu ya. Nanti setiap kelompok ke depan secara bergantian karena di sini kompornya 1. Jadi kalian secara bergantian ke depan melaksanakan proyeknya, kelompok yang lain mempersiapkan. Begitu ya, Dok. Ibu ingatkan dulu tentang keselamatan kerja, itu harus diutamakan. Kita di sini kan berhubungan dengan api ya, dan juga berhubungan dengan zat kimia. Jadi berhati-hati kalau kalian membuatnya di rumah, jangan dicampurkan dengan bahan atau alat-alat yang ada di dapur. Takutnya kalian sudah membuat lilin, nanti alat itu digunakan untuk memasak. Jadi takut bahaya. Jangan bercanda, jangan gimana dengan kelompoknya ya. Baiklah, silahkan kelompok 2.
kelompok 1 tadi ya, yang tertunda. Sudah selesai kelompok 1? Terima kasih, silahkan kalian duduk. Gantian kelompok selanjutnya. Kelompok 3, silahkan. Kelompok selanjutnya siapa yang belum selesai? Kelompok 4, silakan maju. Sudah selesai ya kelompok 4? Ya, silahkan duduk. Terima kasih lah, kalian sudah melaksanakan proyeknya. Gimana tadi, seru? Seru. Ya, tinggal apanya yang belum, Mina? Hiasannya. Tinggal hiasannya. Kalian mau mencari hiasannya? Ya, sambil menunggu ininya dingin, bolehlah kalian keluar di sini mencari bunga-bunga di sekitar yang akan kalian gunakan sebagai hiasan. Silahkan.
Bu. Dapat ya? Dapat. Ya, itu gimana caranya kalian bisa memasukkannya ke sini nanti supaya bisa awet, pikirkan ya. Gimana? Seru ya? Dari kegiatan pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini? Saya Bu. Silahkan, Abel. Dari kegiatan hari ini, saya bisa secara langsung mengamati proses perubahan fisika yang terjadi pada proses pembuatan lilin aromaterapi. Baik, Abel, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya tadi juga saat pembuatan lilin aromaterapi bisa melihat langsung perubahan kimianya, Bu. Oke, itu ya tadi. Jadi dapat kita lihat secara langsung perubahan fisika maupun kimia yang terjadi pada proses pembuatan lilin aromaterapi. Terima kasih kalian sudah mau ikut dalam kegiatan proses pembelajaran pada hari ini. Ini kalian simpan dulu, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu kalian di rumah menyusun laporan tentang proses pembuatan lilin aromaterapi yang sudah kalian lakukan. Silahkan di rumahnya kalian berkelompok atau di pondoknya ya kalian berkelompok menyelesaikan laporan untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang penyusunan laporan? Nggak ada ya? Semuanya sudah ada petunjuknya di dalam job sheet itu yang Ibu berikan. Baiklah, sebelum pembelajaran ini diakhiri, marilah kita berdoa dulu secara bersama-sama. Berdoa dalam hati saja. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Doa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehat untuk berkumpul di sini untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Namun sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk ya? Siapa nak yang tidak masuk hari ini? Kenapa Riana? Sakit, Bu. Oh sakit ya, eman sekali ya, tidak bisa mengikuti presentasi hari ini. Ya sudah, semoga teman kita yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk melanjutkan pembelajaran pada pertemuan yang pertama dan kedua kemarin. Masih ingat kemarin kan tentang apa pembelajarannya? Pembuatan lilin aromaterapi. Iya, pembuatan lilin aromaterapi. Iya, di awal kita sudah pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membuat lilin aromaterapi dan kalian sudah bawa ya di sini ya. Iya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu ingin menampilkan video dulu yang pertemuan 1 dan 2 kemarin. Silahkan kalian simak biar kalian mengingat kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, setelah kalian membuat lilin aromaterapi, yaitu kalian bisa menyusun laporan, yaitu laporan ilmiah berupa laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi.
Kemudian membuat jadwal sampai mencari alat-alat dan bahannya, sampai melakukan proyek di pertemuan kedua, dan sekarang hasilnya kalian akan uji di sini. Setelah diuji hasilnya, nanti kalian paparkan laporannya di depan dengan melakukan presentasi. Gitu ya. Nanti setiap kelompok sudah kan membuat PPT-nya? Sudah. Nanti filenya kirim ke Ibu ya. Sekarang Ibu ingin kalian menguji hasilnya. Silahkan pergantian setiap kelompok ya di sini. Kalian nyalakan lilinnya di mana hasilnya ya. Apakah nyala atau gimana? Silahkan. Kelompok 1 dulu. Sudah, Bu. Sudah? Menyala ya. Ini sudah mulai mencair. Aromanya sudah sedikit terdengar ya. Kalau di dekat itu sudah sedikit terdengar. Ayo silakan. Si tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Mereka sudah berhasil membuat lilin aromaterapinya ya. Silahkan kelompok 2, boleh dinyalakan lilinnya. Gimana kelompok 2? Sudah? Menyala ya? Kita tunggu aja dulu. Harum apa enggaknya? Nanti ya. Alhamdulillah ternyata dari pembuatan proyek yang sudah kalian lakukan ternyata berhasil. Tinggal menunggu aromanya keluar ya. Sekarang persiapkan setiap kelompok untuk melakukan presentasi ke depan. Kira-kira kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, boleh silahkan ke depan. Kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Fitri Maulida sebagai moderator, dan ini Nafilatul Imamah sebagai pemapar laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Dan ini Nailatul Karomah, dan itu Roni. Baiklah, pada Nafilatul Imamah dipersilahkan untuk memaparkan hasil dari laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain duduk juga gak apa-apa. Saya di sini akan memaparkan hasil pembuatan proyek lilin aromaterapi yang telah kami lakukan di pertemuan sebelumnya. Baik, yang pertama di sini ada tujuan. 1. Menjelaskan proses-proses perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada pembuatan lilin aromaterapi. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan zat selama proses pembuatan lilin aromaterapi. Yang ketiga, menciptakan lilin aromaterapi yang memiliki nilai jual. Yang kedua, di sini ada kajian teori, manfaat perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan fisika dan perubahan kimia banyak manfaatnya. Salah satunya adalah pada proses pembuatan lilin aromaterapi. Pada proses pembuatan lilin aromaterapi menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia. Lilin aromaterapi dapat digunakan banyak tujuannya, termasuk menghilangkan stres dan kecemasan. Lilin aromaterapi juga bisa menemani Anda pada saat Anda kesulitan untuk tertidur. Prosedur kerja, perencanaan alat dan bahan. Alat, kompor gas, panci kecil, panci besar, sendok, dan kain sarung tangan atau kain. Bahan, lilin parafin 5 batang, sumbu lilin, gelas kecil diameter 6 cm dan tinggi 5 cm. Essential oil lavender. Jadi
Kenapa kami memakai essential oil lavender? Karena selain sebagai pengharum ruangan, juga bisa mengusir nyamuk. Pewarna atau lilin kecil yang berwarna merah, hiasan dan kemasan. Alasan mengapa kelompok kami menggunakan lilin parafin, karena lilin ini mudah ditemukan dan harganya murah dibandingkan lilin yang lainnya. Sehingga jika kita menjualnya, profitnya sangat besar. Lilin parafin juga mudah mencair jika dipanaskan dibandingkan lilin yang lainnya. Hasilnya pun lebih rapi. Artinya, setelah lilin sudah dingin dan padat, tidak ada spot-spot atau lubang-lubang yang terbentuk. Namun, lilin ini cepat habis jika digunakan daripada lilin lainnya. Supaya memiliki nilai jual, kelompok kami memberikan hiasan di atas lilin biar terlihat indah. Kemudian, kami membuat label yang menarik dan mengemasnya dengan menggunakan kemasan seperti souvenir. Jadi, lilin aromaterapi ini bisa dijadikan sebagai souvenir pernikahan, kado ulang tahun, dan sebagainya. Jadi, ini adalah desain proyek yang kami buat. Seperti ini. Sebelum kami melakukan laporan, kami membuat perencanaan pembagian tugas. Abel mencari lilin dan membuat label. Naila mencari pewarna dan gelas. Fitri mencari sumbu dan membuat PPT. Roni mencari pewangi. Setelah itu secara bersama-sama membuat laporan. Sebelum itu, kami menyusun jadwal pencarian alat dan bahan di hari ke-1, pengerjaan proyek di hari ke-2, pengamatan dan pengujian hasil di hari ke-3, pengevaluasian pengalaman di hari ke-3, pembuatan laporan di hari ke-3, dan presentasi proyek di hari ke-4. Langkah-langkah pengerjaan proyek. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, potong lilin menjadi kecil-kecil. Ketiga, sediakan air secukupnya dan masukkan ke dalam panci besar. Yang keempat, nyalakan kompor dan panaskan panci yang sudah ada airnya. Yang kelima, letakkan panci kecil di atas panci besar yang tersedia airnya yang telah dipanaskan. Yang ke-7, masukkan lilin yang sudah dipotong kecil-kecil, tunggu hingga mencair semua. Ke-8, setelah mencair semua, masukkan essential oil. Yang ke-9, siapkan gelas kaca dan masukkan sumbu ke dalamnya. 10, tuangkan lilin cair ke dalam cetakan gelas kaca, tunggu hingga mengeras. Yang terakhir, berikan hiasan di atas lilin supaya lilin terlihat cantik. Data pengamatan. Lilin dipotong-potong termasuk perubahan fisika, dan lilin mencair karena dipanaskan termasuk perubahan fisika. Cairan lilin didinginkan termasuk perubahan fisika. Sumbu lilin terbakar termasuk perubahan kimia. Perubahan warna termasuk perubahan kimia. Pembahasan. Dari hasil pengamatan pada saat proses pembuatan lilin aromaterapi, didapat bahwa terdapat perubahan fisika, yaitu saat lilin dipotong-potong yang awalnya bentuknya panjang menjadi kecil. Lilin mencair karena dipanaskan, dan lilin membeku setelah suhunya menurun. Perubahan yang terjadi tersebut tidak mengalami pembentukan zat baru karena hanya wujudnya saja yang berubah.
Kedua, terdapat perubahan kimia, yaitu saat terjadi perubahan warna pada lilin setelah dicampur dengan pewarna atau lilin kecil. Warna lilin berubah warna dari warna asalnya yang awalnya warnanya putih menjadi warna merah dan tidak bisa mengembalikan warna lilin kembali seperti semula. Salah satu tanda dari perubahan kimia adalah perubahan warna. Baiklah, dari hasil pengamatan pada saat lilin aromaterapi dinyalakan, didapat bahwa 1. Terdapat perubahan fisika, yaitu ketika suhu lilin tinggi, lilin mencair dan setelah mencair, lelehannya berubah lagi menjadi padat atau membeku. Yang kedua, perubahan kimia, yaitu saat terjadi perubahan warna pada sumbu lilin setelah mengalami pembakaran. Dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari proses pembuatan proyek lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan ini dokumentasi dari kami. Demikian pemaparan laporan dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Baik, apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa, karena pewarna makanan itu tidak akan menyatu ke lilinnya. Jadi harus menggunakan pewarna dari lilin atau krayon. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Karena lilin parafin itu sangat mudah ditemukan dan lebih murah daripada lilin lainnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Pada saat lilin dinyalakan, mengapa lilinnya lama-lama menjadi kecil? Jadi lilin kan dihidupkan, terus terjadi penguapan. Baiklah, demikian pemaparan laporan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya yang akan maju. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek tentang pembuatan lilin aromaterapi yang sudah kita laksanakan pada hari-hari sebelumnya. Baik, sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dina Mutiara sebagai moderator. Di samping saya ada Sri Wahyuni. Di sampingnya lagi ada Waris sebagai pemateri, dan di sampingnya lagi ada Siti Faroha. Baiklah, demi meningkatnya waktu, saya sebagai moderator akan menyerahkan waktunya kepada Waris untuk memaparkan hasil laporan proyek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, demi meningkatnya waktu, izinkan saya untuk memaparkan hasil observasi pembuatan proyek lilin aromaterapi yang telah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan kami adalah menjelaskan proses-proses perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada saat pembuatan lilin aromaterapi. Yang kedua,
mendeskripsikan perubahan zat selama proses pembuatan lilin aromaterapi, menciptakan lilin aromaterapi yang memiliki nilai jual. Terus kajian teorinya, yaitu perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contohnya, air yang menjadi es batu, kemudian pada proses terjadinya hujan terdapat penguapan dan pengembunan. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula. Contoh, nasi yang menjadi basi dan perkaratan pada besi. Manfaat perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika dan perubahan kimia banyak. Perencanaan alat dan bahan. Alatnya yaitu berupa kompor gas, panci kecil, panci besar, sendok, sarung tangan atau kawin. Bahan-bahannya berupa soy wax 100 gram, sumbu lilin, gelas kecil diameter 6 cm dan tinggi 5 cm. Dan esensial oil lavender kecil. Alasan mengapa kelompok kami menggunakan lilin soy wax yaitu karena lilin lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami yaitu kedelai. Soy wax hasilnya teksturnya lebih lembut dari lilin parafin dan lebih wangi. Namun hasilnya dibanding lilin lainnya. Artinya setelah lilin sudah dingin dan padat, terdapat spot-spot atau lubang-lubang yang terbentuk. Namun, lilin lebih awet penggunaannya dibanding lilin parafin. Supaya memiliki nilai jual, kelompok kami memberikan hiasan di atas lilin biar terlihat indah. Kemudian kami membuat label yang menarik dan mengemasnya dengan menggunakan kemasan seperti souvenir. Jadi, lilin aromaterapi ini bisa dijadikan sebagai souvenir pernikahan, kado ulang tahun, dan sebagainya. Dan perencanaan pembagian tugas. Dina itu bertugas mencari lilin dan membuat label. Dan Waris mencari pewarna dan gelas. Dan Farah mencari sumbu dan membuat PPT. Dan Yuni mencari pewangi. Dan secara bersama-sama kita membuat laporan. Dan sebelum itu kami menyusun jadwal. Pencarian alat dan bahan itu dilakukan pada hari pertama. Pengerjaan proyek dilakukan pada hari kedua dan pengamatan dan pengujian hasil dilakukan pada hari ketiga dan mengevaluasi pengalaman dilakukan pada hari ketiga. Pembuatan laporan dilakukan ke hari yang ketiga dan presentasi proyek di hari keempat. Langkah-langkah pengerjaan proyek lilin aromaterapi yaitu siapkan alat dan bahan, potong lilin menjadi kecil, sediakan air secuknya dan masukkan ke dalam panci. Setelah itu, nyalakan kompor dan panaskan panci yang sudah ada airnya. Letakkan panci kecil di atas panci besar yang sudah terdapat air yang dipanaskan. Terus, dimasukkan lilin yang sudah dipotong kecil-kecil, tunggu hingga mencair semua. Setelah mencair semua, masukkan essential oil. Siapkan gelas kaca dan masukkan sumbu ke dalamnya. Tuangkan lilin cair ke dalam cetakan gelas kaca. Tunggu lilin hingga mengeras. Dan berilah hiasan di atas lilin supaya lilin terlihat cantik. Dari hasil pengamatan pada saat proses pembuatan lilin aromaterapi didapatkan bahwa yang pertama, terdapat perubahan fisika yaitu saat lilin dipotong-potong yang awalnya bentuknya panjang berubah menjadi kecil. Lilin mencair karena dipanaskan dan lilin membeku setelah suhunya menurun. Perubahan yang terjadi tersebut tidak mengalami pembentukan zat baru karena hanya wujudnya saja yang berubah. Yang kedua, terdapat perubahan kimia yaitu saat terjadi perubahan warna pada lilin setelah dicampur dengan pewarna lilin kecil. Warna lilin berubah karena dari warna asalnya yang awalnya warnanya putih berubah menjadi warna hijau. Jadi, pewarna yang kami gunakan di sini adalah warna hijau dan tidak bisa mengembalikan warna lilin kembali seperti semula. Salah satu tanda dari perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna.
Dari hasil pengamatan pada saat lilin aromaterapi dinyalakan, didapatkan bahwa 1. Terdapat perubahan fisika, yaitu ketika suhu lilin tinggi, lilin mencair, dan setelah mencair lelehannya berubah lagi menjadi padat atau membeku. Yang kedua, perubahan kimia, yaitu saat terjadi perubahan warna pada suhu lilin setelah mengalami pembakaran. Kesimpulan dari hasil observasinya yaitu dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan mulai dari proses pembuatan proyek lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Dan ini hasil dokumentasi. Demikian pemaparan laporan hasil dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, dari apa yang Baris sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Nak? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu yang bertanya. Di sini kalian menggunakan dari soy wax ya? Iya, Bu. Jadi soy wax itu bahan dasar lilin yang terbuat dari kedelai. Tadi kalian menyebutkan bahwa menurut penelitian ya itu bahwa kalau menggunakan lilin soy wax ternyata terdapat spot-spot yang terbentuk ketika lilinnya sudah jadi. Tetapi Ibu lihat di sini, ini ternyata tidak ada. Berarti tidak ada spot-spot yang terjadi pada lilin ini ya. Boleh dilihat oleh kelompok yang lain. Ternyata di sini tidak ada spot-spot yang atau apa ya, lubang-lubang. Jadi ini hasilnya rapi tadi. Ibu lihat dari yang kemarin juga ternyata rapi ya, Nak ya. Berarti tidak semua soy wax itu menghasilkan lilin yang ketika dibuat hasilnya itu tidak rapi atau tidak bagus ya. Tidak semuanya, tergantung kita yang membuatnya. Kalau kita membuatnya dengan benar, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Juga campurannya jika benar dengan pewarnanya, dengan pewanginya juga seperti itu. Dan cara aduknya juga, ya. Begitu ya. Jadi lihat di sini kan rapi kan, tidak ada lubang-lubang di sini. Ya, begitu ya. Kalau tidak ada, bolehlah kelompok 2 kalau mau bertanya ke Ibu. Dipersilahkan sama Ibu kalau mau bertanya. Apakah lilin yang sudah mencair kan katanya tadi akan membeku lagi? Apakah Iya. bisa digunakan lagi? Bagus sekali pertanyaannya Dina ya. Jadi bisa kita kalau misalnya di rumah banyak sisa-sisa lilin, boleh digunakan lagi untuk dijadikan sebagai lilin aromaterapi yang baru, begitu. Kalau lilin yang sudah jadi seperti itu, Bisa. Sisanya misalnya karena lilin ini kan sifatnya bisa dirubah ke fisika kan gitu ya. Jadi mudah bisa digunakan. Silahkan boleh ditutup. baiklah jika sudah tidak ada yang mau bertanya, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Ya. Sekarang dipersilahkan untuk kelompok 3. Sudah siap mempresentasikan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Tita sebagai moderator. Ini teman saya Nafisa yang memaparkan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Dan baiklah, saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Mendeskripsikan perubahan zat selama proses pembuatan lilin aromaterapi dan menciptakan lilin aromaterapi yang memiliki nilai ori. Manfaat perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari,
Perubahan fisika dan perubahan kimia banyak manfaatnya. Yang kedua, salah satunya adalah pada proses pembuatan lilin aromaterapi. Pada proses pembuatan lilin aromaterapi menerapkan konsep perubahan fisika. Lilin aromaterapi dapat digunakan berbagai tujuan, termasuk menghilangkan stres dan kecemasan. Lilin aromaterapi juga bisa menemani kita saat dalam kesulitan untuk tidur atau insomnia. Alatnya, kompor gas, panci kecil, panci besar, sendok, sarung tangan, atau kain. Bahan-bahannya soy wax 50 gram dan palm wax 50 gram. Sumbu lilin. Gelas kecil diameter 6 cm dan tingginya 5 cm. Pewarna atau lilin kecil warna pink dan krayon warna biru. Inilah desain produk kami. Perencanaan pembagian tugas. Latifah mencari bahan lilin. Penyusunan jadwal. Pencarian alat dan bahan dilakukan pada hari pertama dan pengerjaan proyek dilakukan ke hari kedua. Pengamatan dan pengujian hasil dilakukan hari ketiga. Pembuatan laporan dihasilkan hari ketiga. Mengevaluasi pengalaman dilakukan hari keempat. Presentasi proyek dilakukan hari keempat. Data pengamatan, pengerjaan proyek. Siapkan alat dan bahan, potong lilin menjadi kecil, sediakan air secukupnya dan masukkan ke dalam panci. Nyalakan kompor dan panaskan panci yang sudah ada airnya. Letakkan panci kecil di atas panci besar yang sudah terdapat air yang dipanaskan. Masukkan lilin yang sudah dipotong kecil-kecil, tunggu hingga mencair semua. Dari hasil pengamatan pada saat lilin aromaterapi dinyalakan, didapatkan bahwa satu, terdapat perubahan fisika yaitu ketika suhu lilin tinggi, lilin mencairlah. Dokumentasi beberapa kali. Demikian pemaparan laporan dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silahkan Akhir. Kenapa kelompok kalian menggunakan bahan fisika? Karena kami ingin tahu perbedaannya soft wax dan Soy wax. palm wax setelah menjadi lilin aromaterapi, dan soy wax dan palm wax lebih ramah lingkungan daripada parafin. Mungkin ada yang lagi? Mengapa pada kelompok kalian menggunakan warna dan pewarna yang berbeda? Karena kami ingin mendapatkan warna lilin yang berbeda. Kebetulan yang perempuan suka warna pink dan warna biru. Jadi kami menyesuaikan pada lilin yang berwarna pink dengan warna pink. Dan yang biru pewanginya menggunakan warna biru. Kami juga ingin melihat hasil ketika krayon dijadikan sebagai pewarna, dan ternyata hasilnya seperti ini. Seperti ini hasilnya. Pewarna krayon dan lilinnya tidak menyatu. Coba dikeataskan biar yang teman-teman yang lain melihat. Fahim. Jadi Fahim mencoba membantu menjawab dari pemateri ya. Ternyata dari dari pewarna krayon itu tidak menyatu ya. Ada di bawah itu ada endapan. Oh, ada endapan ya. Ya. Kalau yang itu apa? Yang soy wax atau yang palm wax yang itu? Yang krayon? Yang biru soy wax. Yang palm wax warna pink itu. Yang oh iya. Itu ya. Bisa melihat ya yang lain ya? Bisa, Bu. Ini palm wax ya? Ternyata pada palm wax, pada kelompok 3 ini Ibu lihat juga terdapat apa ya? Bukan endapan, di sini kayak tidak menyatu, kayak ada spot-spot gitu ya. Artinya di sini masih ada celah
Apakah ini mungkin dari bahan dasarnya atau mungkin dari caranya yang salah? Kalau ibu lihat dari teman-teman yang lain, sama hasilnya rapi semua ya. Kira-kira ya, apa ya? Tapi itu udah Oh iya, bahannya sama ya. Kalian belinya per kelompok dan saling titip gitu ya? Satu kelas ini ya, yang ada gitu ya. Oh berarti nih kemarin kalian kesalahannya adalah pada saat pengadukan. Mungkin kalian kurang panas sedikit, kurang mencair sedikit, kurang menyatu jadinya. Ini nih hasilnya nih. Jadi masih ada di bawah. Jadi kalau pada saat mengaduk ya diaduk ya sampai cairannya benar-benar tercampur. Biasanya ini ya, kalau misalnya kalian punya suhu dan punya termometer di rumah, boleh kalian menggunakan termometer. Berapa suhu titik didih dari lilin itu gitu dilihat. Bisa. Jadi hasilnya pasti akan benar gitu ya. Itu dari kelompok 3. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Boleh dipersilahkan untuk ditutup. Baiklah, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 boleh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Sri Nur Amelia sebagai moderator dan ini teman saya Adina Ayu Triananta yang memaparkan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Dan ini Dela Yulanda Eva Rosalina dan itu Diki Ahmad Yani. Baiklah, kepada Adina Ayu Triananta dipersilahkan untuk memaparkan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada proses terjadinya hujan terdapat penguapan dan pengembunan. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula. Contohnya nasi yang menjadi basi. Manfaat perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan fisika dan perubahan kimia banyak manfaatnya. Salah satunya adalah pada proses pembuatan lilin aromaterapi. Pada proses pembuatan lilin aromaterapi menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia. Lilin aromaterapi adalah lilin yang mengandung bahan pewangi. Jadi selain sebagai penerangan lilin, aromaterapi dapat digunakan sebagai pengharum ruangan, refreshing, relaxing, dan pengharum ruangan di rumah maupun di ruang kerja. Lilin aromaterapi dapat digunakan berbagai tujuan, termasuk menghilangkan stres dan kecemasan. Lilin aromaterapi juga bisa menemani kita saat dalam kesulitan tidur. Prosedur kerja. Alat dan bahan yang kami gunakan pada saat pembuatan lilin aromaterapi. Alatnya adalah kompor gas, panci kecil, panci besar, sendok, sarung tangan atau kain. Bahan yang kami gunakan: soy wax 50 gram, 100 gram, sumbu lilin, pengharum, molto-lutri parfum, gelas kecil diameter 6 cm dan tinggi 5 cm. Warna menggunakan lilin berwarna kuning, hiasan seperti bunga dan kemasan seperti souvenir. Supaya memiliki nilai jual, kelompok kami memberikan hiasan di atas lilin agar terlihat indah dan menarik. Kemudian kami membuat label yang menarik dan mengemasnya dengan menggunakan kemasan seperti souvenir. Jadi lilin aromaterapi ini bisa dijadikan sebagai inventaris pernikahan, kado ulang tahun dan sebagainya. Ini desain produk yang kami gunakan. Menyusun jadwal kegiatan pada hari pertama: pencarian alat dan bahan.
Pengerjaan proyek dilakukan pada hari ketiga, pengamatan dan pengujian hasil pada hari ketiga, pembuatan laporan pada hari ketiga, mengevaluasi pengalaman hari keempat, presentasi proyek pada hari keempat. Langkah-langkah pengerjaan proyek yang kami lakukan: yang pertama, siapkan alat dan bahan, potong lilin menjadi kecil-kecil, lalu sediakan air secukupnya dan masukkan ke dalam. Dari hasil pengamatan pada saat lilin aromaterapi dinyalakan, didapatkan bahwa terdapat perubahan fisika, yaitu ketika suhu lilin tinggi, lilin mencair, dan setelah mencair, lelehannya berubah lagi menjadi padat. Perubahan kimia yaitu saat terjadi perubahan warna pada saat suhu lilin setelah mengalami pembakaran. Kesimpulannya, dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari proses pembuatan proyek lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ini dokumentasi dari proyek yang kami lakukan. Demikian pemaparan laporan dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok kami. Siapa yang mau bertanya? Dipersilahkan. Jadi kelompok 4 di sini menggunakan bahan dasar soy wax. Dengan pewarnanya Menggunakan lilin kecil-kecil. lilin kecil berwarna kuning. Boleh kalian bawa ini ya, hasilnya ya. Jadi meskipun menggunakan warna kuning, ternyata kurang warnanya, warna kuningnya kurang tampak ya. Mungkin karena apa nak? Bisa jadi kemungkinan karena apa? Yang nyaring dong. Oh iya, jadi mungkin pewarnanya itu kurang ya, kurang banyak. Kalau kalian mau menghasilkan warna yang sesuai dengan keinginan kalian, usahakan itu jumlah atau ukurannya itu pas sehingga menghasilkan juga warna yang pas gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok keempat? Gak ada? Gak ada. Oke, kalau tidak ada bisa diakhiri kalau sudah selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih banyak Ibu ucapkan ya kepada kalian karena kalian sudah mau berkontribusi dalam pembelajaran ini dengan baik. Kalian sudah mau mendesain proyek, kemudian membuat jadwal, kemudian mencari alat dan bahannya, sampai kalian membuat proyeknya dan membuat laporan. Yang laporan itu pun tidak mudah dan kalian pun sampai presentasi di depan itu sudah alhamdulillah bagi Ibu ya. Kasih aplaus lagi buat kalian dong. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai sekarang, kira-kira kalian mau menanyakan sesuatu? Tidak ada ya? Jadi kalian ini sudah membuat labelnya ya? Cuman kemasannya kalian sudah bawa apa belum? Belum. Kenapa belum dibawa, Nak? Masih dalam apa, Bel? Masih dalam perjalanan. Jadi belinya di Shopee ya? Ya, sekarang memang banyak terkendala ya dalam pengiriman. Kalian bersabar saja. Ibu juga kalau beli-beli paket seperti itu ya. Jadi Nak, kalian sudah punya ilmu ya cara membuat lilin aromaterapi bagaimana. Kalian manfaatkan nanti di rumahnya nanti atau ketika ada pameran atau apa, bolehlah kalian menjual ini kan. Nanti kalian bisa hitung-hitung tuh. Jangan asal menjual tapi kita rugi.
Tapi kalian harus bisa menghitung harganya berapa gitu ya. Harga parafinnya atau lilinnya berapa, kemudian harga gelasnya berapa, sumbunya berapa, dihitung semua, dirinci. Nanti baru kalian tentukan harganya, jangan sampai rugi dong ya. Kita menjual bukan untuk rugi tapi untuk untung. Begitu ya. Nah, di sini kita sudah melakukan 3 pertemuan kan ya tentang pembuatan lilin ini, dan Ibu mau menyampaikan kepada kalian bahan dasar lilin itu sebenarnya selain yang kalian pakai di sini, yang pertama itu ada apa nak? Yang dipakai kelompok 1. Parafin. Iya, parafin yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua yang dipakai kelompok yang lain, soy wax. Kemudian apa lagi? Palm wax. Ada 3 macam yang kalian pakai di sini ya. Soy wax dan palm wax ini adalah bahan dasar lilin yang ramah lingkungan. Karena apa? Karena terbuat dari bahan alami. Namun ada satu lagi nih yang belum kalian gunakan di sini, yaitu adalah beeswax. Adalah madu bahan dasar lilin yang terbuat dari sarang lebah begitu. Jadi bisa kalian cari-cari di sini, dan warna bahan dasarnya itu pun beda, sudah warna kuning karena sudah terbuat dari sarang lebah. Ya, itu ya. Kira-kira ada perbedaannya nggak di sini nak? Dari 4 yang kalian, dari segi perubahannya ada ya? Ada. Kalau lilin parafin mudah apa? Mudah mencair ketika dipanaskan. Kira-kira yang paling lama mencair itu apa nak? Soy wax ya. Soy wax kalau di sini yang kalian ini ya. Jadi soy wax itu agak lama mencairnya. Palem juga. Kemudian beeswax ya. Kalau dari segi ketahanan pada saat dipakai itu yang paling bagus menurut kalian yang mana? Yang paling lama pemakaiannya? Apa? Beeswax maksudnya ya. Ya, jadi beeswax. Kemudian apa? Soy wax, palm wax, dan parafin terakhir ya. Ya, jadi begitu ya. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang mau menyimpulkan ke Ibu kesimpulan? Boleh, silahkan Abel. Dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari proses pembuatan proyek lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Pada lilin ternyata ini banyak proses-proses perubahan fisika yang bisa kita amati, mulai dari proses pembuatannya sampai lilin ini digunakan, ya kan? Nah, pada saat tadi ada pertanyaan dari Vita bahwa kemana lilinnya ketika dibakar kok lama-lama habis, kemana lilinnya gitu ya. Padahal kan ketika lilin itu dipanaskan mencair, meleleh, terus kemana lagi kok tiba-tiba tinggal sedikit. Iya, jadi itu ketika semakin panas dan lilin itu mencair, itu cairan lilin akan naik ke sumbu, dan pada sumbu itu dibakar, dirubah menjadi gas. Terjadilah di situ perubahan fisika, yaitu menguap, mencair menjadi gas, gitu ya. Seperti itu. Proses apa ketika cairan lilin ini menaik ke sumbu? Proses apa kira-kira namanya? Kan pernah belajar dulu waktu di SMP. Proses kapilaritas ya. Begitu ya? Ya, Bu. Iya. Jadi
Nanti kalian buat lagi, bisa dikembangkan. Dari ini kalian bisa kembangkan lagi ya. Ingin kalian buat seperti apa lilinnya, mau dikemas seperti apa, begitu ya. Baiklah, kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran mulai dari pertama sampai 2 dan 3. Dan kalian mengikuti materinya semua. Sekarang ibu ingin memberikan proses kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan ya semampunya. Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Tapi sebelum diakhiri ya, baca doa dulu dalam hati ya. Berdoa mulai. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.